Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Cahaya Putri dengan NPM 235705110 dari kelas C. Di sini saya akan presentasikan tentang sistem bus dan struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Apa itu sistem bus? Sistem bus pada komputer bisa dianalogikan seperti jalur transportasi umum untuk data. Fungsinya adalah sebagai penghubung antar komponen dalam komputer sehingga semuanya bisa saling bertukar informasi untuk menjalankan fungsinya. Sistem bus terdiri dari beberapa jalur elektronik yang membawa data, instruksi, dan sinyal kontrol. Ada beberapa jenis jalur dalam sistem bus, yaitu pertama ada bus data, berfungsi membawa aliran data aktual antara komponen seperti CPU dan memori. Kedua ada bus alamat, menentukan lokasi data yang ingin diakses dalam memori. Dan yang ketiga ada bus kontrol, mengatur kapan data bisa dikirim lewat jalur data dan alamat, serta mengatur sinkronasi antar komponen. Struktur komputer dengan arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah model desain komputer yang paling umum digunakan. Model ini memiliki 4 komponen utama, yaitu ada unit kontrol atau CPU untuk mengambil instruksi dari memori dan mengontrol eksekusinya. Kedua ada unit aritmatika dan logika atau ALU untuk melakukan operasi aritmatika dan logika pada data. Yang ketiga ada memori untuk menyimpan data dan instruksi. Dan yang keempat ada unit input or output I/O untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal. Struktur komputer dengan arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah model desain komputer yang berbeda dengan von Neumann. Model ini memiliki 2 memori terpisah, yaitu memori instruksi untuk menyimpan instruksi program dan memori data untuk menyimpan data. Arsitektur Harvard memiliki bus data dan alamat yang terpisah untuk setiap memorinya. Nah, ini ada perbandingan arsitektur von Neumann dan Harvard. Nah, di sini kayak fitur memori arsitektur von Neumann, memorinya tuh tunggal untuk instruksi dan data, sedangkan arsitektur Harvard itu memorinya terpisah untuk instruksi dan datanya. Terus fitur bus, kalau arsitektur von Neumann, bus data dan alamat tunggal, tapi kalau arsitektur Harvardnya bus data dan alamat terpisah untuk setiap memorinya. Terus ada fitur kompleksitas, itu arsitektur von Neumann lebih sederhana, kalau arsitektur Harvard itu lebih kompleks. Terus ada kinerja, arsitektur von Neumann bisa terhambat saat akses data dan instruksi bersamaan, tapi kalau Harvard itu potensi kinerja lebih tinggi untuk aplikasi tertentu. Terus fleksibilitas, itu von Neumann sangat fleksibel untuk berbagai aplikasi. Kalau Harvard dia kurang fleksibel, cocok untuk aplikasi tertentu saja. Contoh penggunaan von Neumann itu ada PC, laptop, sama smartphone. Sedangkan untuk Harvard itu ada di microcontroller dan perangkat embedded. Kesimpulannya adalah sistem bus merupakan jaringan yang menghubung berbagai komponen komputer, memungkinkan komunikasi dan pertukaran data untuk menjalankan beberapa fungsi. Dua model desain komputer yang umum digunakan adalah arsitektur von Neumann dan Harvard. Arsitektur von Neumann lebih sederhana dan fleksibel, cocok untuk berbagai aplikasi. Di sisi lain, arsitektur Harvard menawarkan potensi kinerja yang lebih tinggi untuk aplikasi tertentu. Meskipun dengan kompleksitas yang lebih tinggi, pemilihan arsitektur yang tepat tergantung pada kebutuhan aplikasi dan mempertimbangkan trade-off antara kinerja, kompleksitas, dan fleksibilitas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.